Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Praktek politik yang memberikan ruang yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga negara, pada seluruh anak bangsa yang memiliki kapasitas kepemimpinan dan manajerial yang lebih baik agar memiliki juga kesempatan yang sama menjadi calon pemimpin bangsa ini, calon presiden di negeri ini. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Zilvia Iskandar. Partai Nasdem akan menyelenggarakan konvensi Capres 2024. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan tujuan konvensi Capres adalah memberikan kesempatan bagi putra-putri terbaik bangsa menjadi pemimpin nasional. Apakah konvensi adalah cara yang efektif untuk menyaring kandidat presiden? Konvensi seperti apa yang diinginkan Partai Nasdem? Kami akan membahasnya sesaat lagi. Dalam 2 tahun ke depan, Partai Nasdem akan menggelar konvensi untuk menentukan calon presiden dalam pemilihan presiden 2024. Hal itu ditegaskan langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Surya Paloh berpandangan, konvensi adalah bentuk penegasan bahwa Nasdem merupakan partai politik yang mampu menerima berbagai pemikiran dan pandangan politik dari berbagai kalangan. Dengan mengedepankan tentunya prinsip-prinsip transparansi dan bottom up, konvensi berefek secara positif bagi penguatan kelembagaan partai sebagai ruang dan basis rekrutmen kepemimpinan nasional. Dengan konvensi, Partai Nasdem ingin menegaskan dirinya sebagai partai yang inklusif, yang bisa menerima berbagai pemikiran dan pandangan politik dari berbagai kalangan. Dengan adanya konvensi, sejumlah tokoh nasional yang selama ini berpotensi memimpin negeri tapi tidak memiliki kendaraan politik bisa punya kesempatan. Konvensi Partai Nasdem ini layak diapresiasi karena merupakan satu langkah positif untuk menjaring calon pemimpin yang muncul dari akar rumput yang tidak melulu dipilih oleh level elit. Dalam demokrasi prosedural yang semakin terbuka, pemimpin-pemimpin yang diusulkan dari bawah menjadi penting. Dalam konteks itulah saya kira konvensi Nasdem ini layak untuk mendapatkan perhatian serius. Rencana Nasdem membuka konvensi calon presiden sebenarnya sudah lama didengungkan. Tepatnya pada Kongres Nasdem 2019. Penyeleksiannya dilakukan dengan mekanisme pemilihan seperti uji publik, uji intelektual, hingga uji integritas. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, pemilihan presiden dan wakil presiden masih 4 tahun lagi, namun Partai Nasdem sudah mengambil ancang-ancang untuk menyelenggarakan konvensi Capres 2024 2 tahun lagi. Mengapa dan seperti apa konsepnya? Telah bergabung Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam, Mas Willy, Mas Burhan. Malam, Zilvia. Baik, saya akan ke Mas Willy terlebih dahulu. Kenapa Nasdem memilih cara konvensi untuk menyaring kandidat presiden? Ya, ini suatu hal yang wajar sebenarnya dalam proses kandidasi dalam partai-partai modern. Menjadi tidak wajar karena tradisi dan kultur politik kita yang sangat tertutup. Kalau kita merujuk apa yang dipidatokan oleh Pak Surya, itu basisnya adalah bagaimana Pak Surya ingin ada proses yang bottom up. Bagaimana demokrasi kita itu semakin kualitatif dan inklusif, itu yang paling penting. Dan bagi seorang Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, ini bukan hal yang asing ya. Beliau pernah kemudian di partai sebelumnya juga melakukan hal yang sama, dan inilah kemudian sebuah tidak hanya terobosan, tapi sebuah virtue ya, sebuah moralitas seorang pemimpin mendirikan partai politik bukan hanya untuk kalangan sendiri, tapi juga untuk publik secara luas. Jadi ini diikhtiarkan, diniatkan,
didedikasikan untuk terjadinya transformasi regenerasi, terjadinya sirkulasi elit politik secara fair. Gitu, Zilvia. Mas Willy, Nasdem kan belum pernah ya sebelumnya menempuh cara konvensi. Apakah sekarang Nasdem memilih jalan ini karena belum ada satu nama kandidat presiden yang kuat, yang jelas di mata Nasdem? Itu terlalu subjektif kalau berpikir seperti itu, Zilvia. Yang dilakukan oleh Nasdem, kalau kita melihat jejak rekamnya adalah basis platformnya tetap politik gagasan. Mungkin Zilvia harus ingat apa yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Nasdem 2014, melakukan politik tanpa syarat di tengah sandra menyandra waktu itu, meminta sekian menteri, meminta sekian jatah, portofolio. Nasdem ketika diminta oleh PDI Perjuangan untuk mengusung Jokowi, langsung dilakukan tanpa syarat. Nah, habis itu juga di 2019, satu-satunya partai yang pertama kali mendeklar kembali Jokowi sebagai calon presiden itu adalah Partai Nasdem. Artinya platform perjuangan Partai Nasdem itu selalu mengedepankan gagasan yang memimpin sebuah perubahan. Jadi tidak ada perubahan yang kualitatif tanpa ide-ide yang progresif. Begitu, Zilvia. Jadi memang Partai Nasdem ini didesain sebagai alat perjuangan yang inklusif, tidak hanya kemudian untuk kalangan sendiri. Itu underline yang paling penting bagi kita semua. Oke, alat perjuangan yang inklusif. Mas Burhan, bagaimana Anda menilai alasan yang disampaikan oleh Mas Willy tadi mengenai apa penyebab dari Partai Nasdem ingin menyelenggarakan konvensi Capres 2024? Apakah tepat langkah Nasdem dan tepat juga alasan yang disampaikan oleh Nasdem? Begini, terlepas dari motif apapun, terobosan yang dilakukan oleh Partai Nasdem sesuatu yang layak kita apresiasi. Karena kalau kita mengacu pada konstitusi, capres adalah hak eksklusif partai politik. Dan selama ini tradisi yang muncul di kalangan partai politik, pencapresan adalah hak atau monopoli eksklusif bagi mereka yang bergabung dalam partai politik. Nah, dengan adanya konvensi capres yang dilakukan oleh Partai Nasdem, secara normatif siapapun, apakah mereka bagian dari kader partai politik atau tidak, itu boleh bergabung dalam proses nominasi konvensi capres Partai Nasdem. Ini harus diapresiasi, lepas dari motif apapun. Bahkan apresiasi pertama layak kita sampaikan kepada Ketua Umum Partai Nasdem, Bang Surya Paloh. Karena selama ini kalau kita bicara soal pencapresan di Indonesia, itu seolah-olah menjadi hak eksklusif Ketua Umum. Nah, Bang Surya melepaskan hak eksklusif itu untuk diberikan pada siapapun yang dirasa terbaik ya, yang muncul dalam konvensi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana konvensi Partai Nasdem berbeda dengan dua konvensi yang pernah dihelat oleh partai lain yang punya citra buruk ya. Pertama, misalnya konvensi Partai Golkar 2004. Waktu itu publik tercengang oleh pengakuan Cak Nur bahwa konvensi capres Partai Berlambang Beringin 2004 saat itu menurut Cak Nur lebih bernuansa gizi ketimbang visi misi. Kemudian konvensi capres Partai Demokrat jelang Pilpres 2014 itu juga berakhir tanpa kesimpulan dan akhirnya publik merasa apatis. Apakah konvensi yang akan dihelat oleh Partai Nasdem akan berakhir tragis seperti yang pernah dialami oleh Partai Golkar atau Partai Demokrat atau tidak? Nah, ini yang harus diselesaikan formatnya. Format yang betul-betul memastikan siapapun yang akan muncul sebagai pemenang konvensi capres Partai Nasdem itu betul-betul bisa berlenggang dalam Pilpres 2024. Yang kedua, format yang bisa mengkombinasikan antara aspirasi opini publik dengan kepentingan internal kader Partai Nasdem. Nah, nanti saya akan bicara misalnya pengalaman konvensi partai di Amerika Serikat yang menurut saya bisa kita cari kombinasinya sehingga bisa memastikan satu paduan yang menarik antara aspirasi publik dengan kepentingan internal partai. Mas Willy, bagaimana menjawab tersebut? Belum ada kisah sukses konvensi di Indonesia betul-betul bisa melahirkan calon presiden bahkan bisa sampai menang. Bagaimana menjawab format apa yang tepat dalam konvensi supaya bisa berbeda dari konvensi-konvensi sebelumnya? Sebelum kita maju ke apa yang digarisbawahi oleh
Mas Burhan, Zilvia. Yang harus kita ingat adalah salah satu kendala paling besar dalam proses kita berdemokrasi adalah kandidasi. Itu seperti Mas Burhan bilang tadi, itu tertutup rapat-rapat oleh kalangan terbatas, bahkan kalangan tertentu. Bahkan ada semacam adigium di kita yang jadi presiden itu ya seputaran anak menteng saja selama ini. Nah, dengan adanya proses yang terbuka, yang inklusif, artinya ada kesadaran yang harus kita cermati. Ada kesadaran kerelaan dipimpin oleh partai politik terhadap kader-kader, terhadap putra-putri terbaik dari manapun itu. Jadi itu yang harus kita garis bawahi dulu. Bagaimana ini sebuah lompatan yang maju yang dilakukan untuk membuka kesempatan kepada siapapun yang memiliki harapan untuk menjadi presiden. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang ditandaskan Mas Burhan, tentu kami dari Partai Nasdem belajar dari apa yang sudah terjadi. Kami melakukan dua hal sekaligus, Mas Burhan, yaitu melakukan rekrutmen, memiliki panitia untuk melakukan konvensi. Yang kedua, melakukan blok politik, membangun blok politik. Sejauh ini syarat untuk pengusungan seorang calon presiden itu adalah 20%. Nasdem memiliki modal politik 9%. Masih butuh 10 lebih sekian untuk kemudian menjadi partai pengusung. Nah, disinilah kemudian kami secara intensif melakukan komunikasi politik, membangun aliansi politik yang strategis sifatnya, sehingga bukan tiba saat tiba akal, tapi terjadi kesepahaman, terjadi kecocokan yang lebih strategis. Kami sudah berkomunikasi dengan banyak partai. Di sini ada PKS, ada PAN, ada Golkar, dan lain-lain sebagainya, untuk kemudian membangun ini secara intensif sehingga kemudian kita memiliki calon presiden dan wakil presiden untuk diajukan nanti di pemilu 2024. Mas Willy, membangun blok politik atau aliansi politik itu akan dilakukan Nasdem sebelum konvensi, saat konvensi, atau konvensi sudah selesai dengan adanya satu nama baru membangun blok politik? Dilakukan dari sekarang, dilakukan secara simultan, sehingga kepastian tiket itu ada. Jadi ini bukan hanya sebagai sebuah gimmick, bukan hanya sebagai sebuah political discourse, tapi ini adalah praktek politik yang baru. Kemudian ada tradisi yang tidak dagang sapi, tapi tradisi komitmen dari awal yang dibangun, sehingga pemerintahan yang akan dilahirkan itu akan menjadi lebih solid. Jadi kita harus belajar dari apa praktek yang sebelumnya, di mana transaksi politik itu begitu cair, dagang sapi itu menjadi suatu hal yang dikedepankan. Nasdem terus memperbaharui kultur dan tradisi politik dengan terobosan-terobosan dan platform-platform politik yang benar-benar out of date. Selanjutnya saya akan minta tanggapan dari Mas Burhan, apakah cara-cara yang disampaikan Mas Willy tadi cukup atau masih kurang, butuh cara lainnya? Kami akan kembali sesaat lagi, pemirsa, tetaplah di Prime Talk. Saya akan kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Burhanuddin Muhtadi dan juga Willy Aditya. Mas Burhan, tadi Mas Willy mengatakan supaya konvensi Nasdem ini bisa berbeda dari konvensi-konvensi yang pernah ada sebelumnya, akan dilakukan perbaikan secara rekrutmen dan juga membangun blok politik dan juga melakukan transparansi ya dalam proses konvensi. Apakah cara-cara tersebut cukup supaya konvensi Partai Nasdem tidak berakhir menjadi sebuah gimmick dan intrik politik saja? Saya kira ada dua langkah yang harus diselesaikan oleh Partai Nasdem untuk memastikan bahwa konvensi capres yang akan dihelat itu tidak sekedar berhenti sebagai drama politik. Yang pertama, saya akan bicara dengan sangat terus terang, turunkan presidensial threshold. Jadi sepanjang presidensial threshold masih tinggi seperti saat ini, 20-25%, maka putra-putri terbaik bangsa akan berpikir 1000 kali. Apakah mereka akan masuk dalam panggung konvensi capres Partai Nasdem atau tidak. Karena kita tahu Partai Nasdem kurang lebih sekitar 9-10%. Berarti untuk memenuhi syarat 20-25% itu masih jauh panggang daripada api. Nah, untuk itu perlu ada revisi Undang-Undang Pemilu dengan cara menurunkan syarat atau ambang batas pencalonan presiden.
misalnya 15-10%. Sehingga tanpa harus berkoalisi dengan banyak partai, Partai Nasdem mampu mengusung pemenang konvensi capres dalam pertarungan sesungguhnya di 2024. Yang kedua, formatnya. Jadi formatnya ini penting. Kalau kita mengacu pada pengalaman konvensi capres Golkar, itu formatnya lebih ditentukan oleh pengurus Partai Golkar tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi, dan tingkat DPP. Ada voting block di sana. Dan sedikit atau meminimalisir peran publik. Padahal konvensi itu untuk dipertarungkan dalam pilpres, pemilihan secara langsung. Akibatnya, pemenang konvensi yaitu Pak Wiranto gagal total dalam pilpres 2004. Karena memang tidak diinginkan oleh publik secara umum, tetapi diinginkan oleh pengurus Partai Golkar. Nah, kasus konvensi Demokrat agak lain, itu lebih tertutup. Sehingga kita tidak tahu kapan mulai, kapan ujungnya. Karena ditentukan oleh elit di atas. Nah, menurut saya format ini penting kalau kita mengacu misalnya pengalaman di Amerika Serikat. Itu ada caucus itu format konvensi di beberapa negara bagian seperti Iowa misalnya. Itu yang memilih adalah kadernya atau pengurusnya saja. Tetapi ada juga format primary election. Semua pemilih boleh, termasuk independent voters. Yang positif menurut saya adalah menggabungkan keduanya antara caucus dan primary. Jadi ada internal Partai Nasdem punya kontribusi, tinggal di skor, dibobot berapa persen untuk memutuskan siapa pemenangnya. Yang kedua, ini yang paling penting, apakah pemilih secara umum itu betul-betul menjatuhkan pilihan kepada para peserta konvensi Partai Nasdem atau tidak. Saya kira itu yang harus diselesaikan oleh Partai Nasdem agar konvensinya tidak sekedar berhenti sebagai gimmick. Silakan dijawab Mas Willy soal presidential threshold dan juga format yang lebih melibatkan partisipasi publik ketimbang elit. Ya, terima kasih apa yang menjadi catatan oleh Mas Burhanuddin Muhtadi tadi. Pertama terkait dengan presidensial threshold yang 20%. Tadi saya sudah jelaskan, kita sedang melakukan proses blok politik ketika aturannya masih masih existing 20% suara sah itu. Nah, tentu kami melakukan sekian langkah-langkah politik di DPR sana untuk kemudian melakukan perubahan-perubahan terbaik, termasuk bukan hanya preferensi kepentingan politik Partai Nasdem, tapi juga preferensi kepentingan politik nasional kita. Apa contohnya? Kami, Ketua Umum Partai Nasdem, sudah menginisiasi Mas Burhan untuk melakukan amandemen Undang-Undang dasar kita terkait keserentakan pemilu. Karena kami melakukan evaluasi yang cukup komprehensif dan mendalam, dan ingin melakukan kembali untuk kemudian dipisahkannya pileg dan pilpres. Ini sudah dibangun komunikasinya, termasuk dengan undang-undang presidensial threshold tadi yang sekarang masih dalam proses harmonisasi di Badan Legislasi DPR. Tentu kami akan menghitung beberapa langkah ini. Prinsipnya adalah Partai Nasdem ingin melakukan blok politik ya, sehingga kemudian kakinya tidak separuh, tapi kalau bisa 2 kaki atau 3 kaki itu menjadi lebih kuat. Yang terakhir, Nasdem soal presidential threshold ini bagaimana? Apakah tetap 20 dinaikkan atau diturunkan? Nanti kita diskusi itu di topik yang lain, Zilvia. Tapi Zilvia bisa tracking bagaimana sikap fraksi Partai Nasdem untuk membangun proses keterbukaan itu. Yang kedua adalah bagaimana format yang akan dijalankan dalam konvensi calon presiden Partai Nasdem ini. Kami tentu tidak asing untuk bekerja sama dengan beberapa lembaga seperti Indikator Politik Mas Burhan, Carta Politika Yunarto, Poltreking Hanta Yuda, dan lain sebagainya. Kami akan memakai format cappuccino Mas Burhan. Jadi ada kombinasi yang kemudian kami formulakan di mana hitungan yang tadi saya bilang electoral base itu tidak boleh kita negasikan karena itu sebuah patokan yang prominent di dalam sistem elektoral kita yang berbasiskan popularitas dan elektabilitas. Itu yang kemudian kita gunakan juga. Di sisi yang lain kita juga akan menggunakan suara struktur partai, Mas Burhan. Ini kombinasi antara Demokrat dan Golkar lah. Karena Nasdem kan juga biru dan kuning kan. Nah, maka kemudian jalur cappuccino inilah yang kemudian kami lakukan, dan tim
DPP Partai Nasdem benar-benar sedang menggodok untuk proses pembangunan bagaimana sistem ini berjalan, Zelvia. Oke, Mas Willy, terakhir sekali, tadi kan Anda katakan bahwa konvensi yang akan diselenggarakan oleh Partai Nasdem ini menjadi platform yang inklusif untuk menjaring putra-putri terbaik di Indonesia. Tapi bagaimana jika ada tokoh-tokoh yang ingin ikut konvensi ini, tapi selama ini berbeda blok politik dengan Nasdem atau berbeda blok politik dengan pemerintahan Jokowi Maruf Amin yang selama ini didukung oleh Partai Nasdem? Yaitu keniscayaan ketika Nasdem menjadi partai yang inklusif ya. Bagaimana kemudian Pak Surya menegaskan dalam pidatonya, bahkan kami terbuka untuk pandangan-pandangan politik yang berbeda. Inilah kemudian konvensi itu bukan hanya ujungnya atau perhelatan yang dilihat, tapi proses demokratisasi yang dijalankan di dalam tradisi konvensi itu, Zulfi, adalah pasar gagasan terjadi, dialog terjadi. Kalau kita berkaca dalam tradisi Amerika menjalankan konvensi, agenda-agenda politik itu tidak ujuk-ujuk ya, tidak di atas awan, ya, tapi dia dibangun dari blok per blok, dari kabupaten kota, dari provinsi, sehingga dialog perbedaan saya ingin sama menegaskan lain itu terbangun. Saya ingin menegaskan pertanyaan Zilvia, bagaimana respon Partai Nasdem kalau misalnya Habib Rizik Syihab ikut konvensi Capres? Ya, halo Zilvia. Silakan Mas Willy ditanggapi sedikit sebelum kita tutup. Tentu sejauh yang bersangkutan memenuhi syarat sebagai calon presiden yang tidak dilarang oleh undang-undang yang eksis, tentu itu menjadi sebuah hal yang biasa yang harus kami terima. Itulah resiko partai yang terbuka dan itu juga pilihan untuk sebuah partai yang terbuka. Jadi apapun itu, bagaimanapun itu, langkah inilah yang menjadi plus dan minus dari konvensi yang kami pilih, Zilvia. Baik, kalau begitu. Terima kasih Mas Willy Aditya dan juga Mas Burhanuddin Mutadi telah bergabung bersama kami di Prime Talk hari ini.